Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina dengan NIM 221596, kelas RA7 Manajemen Sumber Daya Manusia semester 6. Baiklah, di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang telah dipresentasikan oleh teman-teman kelompok saya, yaitu dari materi ke-1 sampai dengan ke-7 yang mana telah saya pelajari dalam mata kuliah Manajemen Produktivitas yang diampu oleh Bapak dosen Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Berikut penjelasannya. Nah, yang pertama itu ada definisi produktivitas. Definisi produktivitas itu yaitu ukuran efisiensi yang menunjukkan seberapa efektif sih sistem individu serta organisasi dalam mengubah input menjadi output. Input itu dalam bahasa lain itu memasukkan data atau informasi, sedangkan output itu proses data informasi yang telah diproses dan menjadi hasil dari suatu sistem tersebut. Nah, adapun beberapa pendekatannya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada teori klasik, yang kedua ada teori manajemen modern, dan yang ketiga ada teori faktor productivity. Nah, teori klasik ini berfokus pada perbandingan output dan input, sedangkan teori manajemen modern ini menekankan faktor manusia, teknologi, serta inovasi. Nah, itu termasuk ke dalam aspek kualitatif seperti keterampilan dan motivasi. Selanjutnya yang terakhir itu teori faktor productivity, yang mana ini digunakan untuk mengukur efisiensi secara menyeluruh dari semua faktor produksi. Nah, di sini ada jenis-jenis produktivitas, yang mana yang pertama itu ada produktivitas tenaga kerja, kedua ada produktivitas total, lalu ada produktivitas manajerial, serta produktivitas modal. Nah, produktivitas atau jenis-jenis produktivitas ini digunakan untuk mengukur maupun menilai kegiatan produktivitas tersebut. Sebagai individu maupun organisasi, kita tuh bisa loh meningkatkan produktivitas. Nah, contohnya itu seperti meningkatkan keterampilan kita maupun organisasi, lalu berkompetensi dengan tenaga kerja, dan menerapkan teknologi yang ada, serta berinovasi. Lalu, kita mengelola sumber daya agar apa? Agar efektif dan efisien. Nah, kesimpulannya yaitu produktivitas adalah aspek penting yang perlu dikelola dan ditingkatkan agar organisasi dan individu dapat mencapai hasil yang optimal dengan sumber daya yang terbatas. Adapun pengukuran serta penilaian yang tepat sangat penting juga nih dalam strategi peningkatan efisiensi serta efektivitas. Keduanya sangat berkaitan dalam hal produktivitas. Materi selanjutnya itu tentang ekivalensi. Adapun pengertian ekivalensi sendiri yaitu dalam hal manajemen produktivitas ini tentang hubungan kesepadanan antara satuan lingual yang menunjukkan bahwa dua entitas memiliki makna, fungsi, atau nilai yang setara meskipun tampak berbeda. Namun lain halnya dengan makna ekivalensi dalam berbagai aspek, yaitu bisa kita katakan dengan kesetaraan ataupun kesamaan secara harga, nilai, dan lainnya. Ekivalensi bagi perusahaan tentunya sangat penting guna memahami kinerja keuangan serta membuat keputusan yang lebih baik karena untuk mencapai tujuan perusahaan jangka panjang. Jadi ekivalensi ini tentunya sangat berguna dalam manajemen produktivitas di perusahaan dan lainnya. Karena dengan arti kesamaan maupun kesetaraan serta membuat perbandingan. Adapun faktor-faktor ekivalensi yaitu yang pertama meliputi faktor keuangan, operasional, serta strategis. Adapun syarat untuk membandingkan perusahaan yaitu perusahaan harus memiliki kesamaan dalam aspek keuangan, operasi, regulasi, serta strategi dan ukuran agar pembandingannya ini equivalent. Nah, kesimpulan dari ekivalensi ini tentunya penting dalam perusahaan karena dalam penilaian dan perbandingan perusahaan yang adil dan objektif ini bergantung pada faktor yang seimbang dan syarat yang tepat. Menuju ke materi yang ketiga yaitu penyebab serta dampak peningkatan produktivitas. Dalam bab 3 ini ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu tentang penyebab meningkatnya produktivitas dan yang kedua yaitu tentang dampak peningkatan produktivitas. Yang pertama itu penyebab meningkatnya produktivitas itu bisa bersumber dari pekerjaan.
Agar kerja lebih tepat, cepat, terlebih dahulu itu diadakan time and mention study. Selanjutnya itu bisa bersumber dari karyawan itu sendiri, yang mana semangat serta kegairahan para pekerja itu merupakan unsur penting untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Karena jika kita bekerja dengan tulus, dengan tidak membawa tekanan, merasa tertekan, otomatis pekerjaan mungkin akan minim mengalami kesalahan. Meskipun ada, tapi itu sangat minim. Nah, maka dari itu para atasan atau pimpinan sebaiknya itu memperhatikan unsur penting tersebut, seperti gaji, memberikan gaji tepat waktu sesuai yang telah disepakati, lalu memberikan kebutuhan kepada karyawan, itu perlu juga diperhatikan, dan menempatkan karyawan pada posisi yang tepat. Nah, penyebab meningkatnya produktivitas juga bukan hanya bersumber dari dua yang tadi yang telah saya paparkan, yaitu bisa bersumber dari faktor pendidikan. Karena jika kita memiliki pendidikan yang lebih tinggi, mungkin kita akan diberikan atau diberi celah, diberi jalan, atau mendapatkan kelancaran dalam bekerja, dalam penempatan posisi juga. Lalu faktor lingkungan, peralatan pekerjaan, manajerial, dan faktor kesehatan jasmani dan rohani. Dampak peningkatan produktivitas tentunya memberikan dampak positif bagi ekonomi keseluruhan dan bagi semuanya. Karena ini meliputi tentang peningkatan efisiensi, peningkatan pendapatan, peningkatan lapangan kerja, serta peningkatan produktivitas, peningkatan produk, kualitas produk, dan layanan. Selanjutnya ada meningkatkan produktivitas karyawan. Yang pertama itu ada meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Karyawan yang bekerja mungkin kadang ia mengalami kelelahan, stres. Nah, maka dari itu kita sebagai pimpinan harus peduli. Seperti kita menyiapkan obat-obatan atau vitamin di kantor kita sendiri untuk mencegah serta membentuk tanggung jawab kita kepada karyawan selaku atasan. Nah, selanjutnya ada meningkatkan motivasi. Karyawan yang merasa dihargai serta diperhatikan oleh perusahaan tentunya akan termotivasi untuk bekerja dengan giat dan setulus hati. Maka dari itu, kita sebagai para pimpinan atau atasannya, kita harus sering mengapresiasi karyawan tersebut, entah itu dalam bentuk penghargaan atau mungkin bonus. Lalu meningkatkan kehadiran untuk membuat karyawan merasa nyaman dengan pekerjaan tersebut, agar ia tidak jarang absen dan bolos dalam pekerjaan. Kita selaku pimpinan harus membangun suasana kerja yang sehat serta harmonis dengan para karyawan agar mereka tidak merasa canggung dan merasa nyaman. Selanjutnya ada meningkatkan retensi karyawan, yaitu kita selaku pimpinan harus berkomunikasi dengan baik kepada karyawan dan mengutamakan kesejahteraan karyawan yang sedang kita pimpin. Karena jika karyawan yang senang dengan pekerjaannya akan lebih loyal serta enggan untuk pindah ke perusahaan lain. Ada meningkatkan kreativitas karyawan, yaitu dengan cara berkolaborasi, mendorong kolaborasi, lalu meningkatkan rasa aman serta meningkatkan inspirasi. Di sini ada faktor-faktor yang mendukung lingkungan kerja. Yang pertama ada kepemimpinan yang baik. Pemimpin yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif serta suportif. Lalu ada komunikasi yang terbuka dan efektif. Sebagai atasan dan bawahan, kita harus saling menjaga komunikasi agar jika ada masalah dapat terselesaikan dan membantu pekerjaan lainnya. Selanjutnya juga ada keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Lalu ada kesempatan untuk berkembang. Karyawan yang memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang akan lebih termotivasi dan kreatif. Jadi kita sebagai pemimpin harus memberikan peluang serta kesempatan tersebut.
Selanjutnya ada penghargaan dan pengakuan. Karyawan yang merasa dihargai, dia akan bekerja dengan baik serta setulus hati, dan jika sudah begitu maka akan meminimalisasikan resiko kesalahan dalam bekerja. Dengan pendekatan yang tepat, peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui optimalisasi sumber daya, efisiensi kerja, serta pemanfaatan teknologi yang sesuai. Bab selanjutnya itu bab 4 tentang siklus produktivitas dan tahapan produktivitas. Nah, siklus produktivitas itu ibarat suatu putaran yang terus terjadi saat kita bekerja atau melakukan sesuatu. Nah, intinya itu kalau kita tahu nih di tahap mana kita sedang berada, kita itu lebih bisa mudah mengatur waktu dan energi supaya hasil kerja kita itu maksimal. Nah, siklus ini itu bisa diulang terus supaya supaya kita makin baik dari waktu ke waktunya. Jenis-jenis pengukuran produktivitas. Nah, yang pertama itu ada produktivitas tenaga kerja. Ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang pekerja pada periode waktu tertentu. Contohnya, dalam satu hari, tukang roti bisa membuat 100 piece roti, sedangkan yang lainnya hanya bisa membuat 80 piece. Tentunya tukang roti yang pertama ini yang membuat 100 piece itu lebih produktif dari yang 80 piece sehari tadi. Yang kedua ini ada produktivitas modal. Ini mengukur seberapa efisien penggunaan alat, mesin, atau uang atau modal untuk menghasilkan output. Yang ketiga ada produktivitas total faktor. Nah, jenis ini yang paling menyeluruh untuk mengukur segala produktivitas dengan mempertimbangkan semua input. Hanya itu pemaparan dari materi tadi tentang siklus produktivitas. Ya, itu kita akan beranjak ke materi selanjutnya, yaitu tentang evaluasi produktivitas. Di sini ada evaluasi produktivitas yang mana sangat penting dilakukan untuk mengetahui apakah telah terjadi peningkatan atau penurunan pada produktivitas tersebut pada suatu perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tanpa melakukan evaluasi, penilaian terhadap suatu hasil pengukuran produktivitas menjadi rancu. Menjadi rancu itu menjadi tidak pasti, dalam arti tidak bisa dilakukan apakah nilai produktivitas itu baik atau buruk. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Faktor yang sangat mempengaruhi pada produktivitas yaitu pengembangan teknologi, bahan baku, serta prestasi pada pekerja itu sendiri. Kesimpulannya, produktivitas ditentukan oleh dukungan semua sumber daya organisasi yang dapat diukur dari segi efektivitas dan efisiensi yang difokuskan pada aspek-aspek tertentu. Beranjak kepada materi selanjutnya yaitu tentang perencanaan produktivitas. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Yang pertama itu ada kemampuan pekerja itu sendiri, kedua ada sikap sesuatu yang menyangkut perangai pekerja tersebut, lalu ada situasi dan keadaan lingkungan pekerjaannya, selanjutnya ada motivasi kerja bagi para pekerja, upah atau gaji minimum tentunya, dan tingkat pendidikan serta perjanjian kerja. Perencanaan peningkatan sistem produktivitas yaitu ada menyiapkan informasi menyangkut hal terkait, juga menyiapkan saluran-saluran dan memilih berbagai media apa yang akan nantinya dipakai. Lalu menciptakan suatu kesan. Kita harus memberikan kesan yang baik agar kita bisa diingat. Dan melakukan suatu survei atau angket. Nah, itu adalah perencanaan peningkatan sistem produktivitas. Kesimpulannya, dalam melaksanakan target produktivitas, tentunya peran sumber daya manusia ini sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan. Karena walaupun perusahaan tersebut mempunyai alat-alat yang sudah canggih, tentunya mereka juga tidak akan jalan jika tidak ada tenaga kerja yang mengendalikannya. Beranjak ke materi selanjutnya.
Produktivitas adalah ukuran efisiensi dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan output. Nah, produktivitas juga dapat diukur sebagai jumlah produk yang dihasilkan per jam kerja. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama ada faktor sumber daya manusia, dan yang kedua faktor teknologi, lalu selanjutnya ada proses kerja. Nah, faktor teknologi merupakan salah satu pendorong utama produktivitas di era modern saat ini. Dalam banyak industri, penggunaan teknologi canggih telah mengubah cara produksi perusahaan beroperasi. Dengan begitu, bisa meminimalisir waktu-waktu yang biasanya sampai berjam-jam. Karena dengan teknologi ini kita bisa mempersingkat. Dengan adanya teknologi ini juga mempermudah segala bentuk pekerjaan, apalagi seperti promosi dalam suatu produk. Tentunya dalam suatu bisnis memiliki tantangan, yaitu seperti ini tantangan dalam meningkatkan dan mempertahankan produktivitas. Di antaranya itu ada perubahan teknologi yang semakin canggih, lalu ada motivasi karyawan, dan krisis ekonomi, serta persaingan pasar, kepatuhan terhadap regulasi. Tentunya makin kesini regulasi semakin bertambah dengan adanya teknologi yang ada juga. Productivity improvement and sustaining, kesimpulannya yaitu menjadikan tantangan sebagai pendorong produktivitas. Lalu productivity improvement juga yaitu kemampuan karyawan dalam memberikan hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan dalam waktu yang singkat, atau dapat memberikan hasil kerja yang lebih banyak daripada sebelumnya. Baiklah, beranjak ke pemaparan materi selanjutnya tentang resume buku bab 4 yang telah saya rangkum dengan buku yang berjudul Melejitkan Produktivitas Kerja dengan Sinergitas Kecerdasan ESPQ Tinjauan Studi Ilmu Kesehatan, dengan penulis Dr. Tri Pitara Mahanggoro, SSI, MKes. Bab yang akan saya bahas yaitu tentang interaksi sinergitas kecerdasan terhadap produktivitas kerja. Interaksi berbagai jenis kecerdasan ini bisa meliputi mulai dari kesadaran diri kita terhadap fasilitas sendiri, lalu kesadaran terhadap peran kita kepada diri sendiri, kesadaran peran orang lain terhadap diri kita sendiri, maupun kesadaran kita berinteraksi dalam sosial. Ada kesadaran untuk mengenal diri dalam perspektif kecerdasan emosional. Contoh singkatnya itu kita bertanya kepada diri sendiri, siapa sih diri saya ini? Lalu apa sih potensi yang saya miliki, dan sebenarnya apa dalam hidup ini, apa yang saya butuhkan? Dan pertanyaan-pertanyaan ini dipertanyakan oleh diri kita sendiri, lalu ditujukan untuk diri sendiri dan dijawab oleh diri sendiri. Semisal kita tidak menemukan jawaban atau titik terang atas segala pertanyaan yang kita ajukan terhadap diri kita sendiri, itu menunjukkan dan bisa menjadikan indikator bahwasanya kecerdasan emosional kita itu sedang rendah. Berprasangka buruk juga terhadap potensi dirinya, itu juga merupakan indikator seseorang yang tidak mengenali diri sendiri. Kecerdasan emosional yang rendah ini dapat ditingkatkan dengan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengenalan diri, tentang kesadaran mengenai diri dalam perspektif kecerdasan spiritual. Rendahnya kesadaran dalam mengenal diri akan melahirkan pola pikir dan perilaku tanpa didasari oleh hati nurani, yaitu seperti melakukan tindakan negatif. Contohnya itu tentang mudah terpancing emosi, sering marah, lalu berbohong, dan lain-lain. Kondisi tersebut bisa disebabkan karena hati nurani kita itu ditutupi berbagai kotoran dalam bentuk pola pikir. Lalu segala apa yang telah dikerjakan oleh seseorang yang memiliki kesadaran terhadap fasilitas dirinya, diyakinkan dan dipercayai emosinya pasti akan tertata rapi. Kondisi ini membentuk manusia menjadi kreatif serta memiliki daya juang yang gigih. Ada peran kecerdasan EQ, SQ, dan PQ dalam implementasi perilaku hidup sehat. Pola pikir kecerdasan spiritual ini menjadikan seseorang berprinsip bahwa memelihara tubuh agar tetap sehat merupakan bentuk perintah Tuhan yang Maha Esa, yang mana harus ditaati, dan merusak organ tubuh merupakan salah satu larangan Tuhan yang harus dihindari. Motivasi seseorang yang cerdas spiritual didasari oleh semangat mencari ridho Tuhan dalam segala aktivitasnya. Nah, motivasi kerja juga yang didasari sinergi ketiga jenis kesadaran menyebabkan seseorang memiliki daya kreativitas yang tinggi. Hal ini juga dijelaskan oleh Dana Johar dan Marshall tahun 2000.
Selain itu, kemampuan menerima emosi diri dan emosi orang lain ini menyebabkan seseorang tidak mudah mengalami stres di berbagai lingkungan termasuk lingkungan pekerjaan. Adapun kondisi sebaliknya, adanya kebiasaan emosional, keburu-buru, stres, bekerja dalam kondisi tidak kondusif dapat berakibat penyakit dan bahkan menimbulkan kecelakaan kerja. Kualitas kesehatan yang prima hanya bisa terwujud pada seseorang jika dirinya mempunyai kecerdasan fisik. Peran kecerdasan fisik ini tentunya menjadi salah satu faktor pendukung utama seseorang untuk dapat melaksanakan pekerjaan yang berkualitas. Kondisi sehat pada seseorang akan menunjang kemampuan bekerja menjadi lebih baik dan berkualitas. Mungkin hanya itu rangkuman atau pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi salah satu syarat ujian tengah semester dalam mata kuliah Manajemen Produktivitas yang diampu oleh Bapak Dosen Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi serta para pendengar dan yang melihat. Kesalahan datangnya dari saya, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.